Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono. Dan dalam beberapa hari ini ketika saya membuat artikel tentang saham, banyak orang yang bertanya kepada saya, Andreas, apa sih itu saham? Saya tertarik untuk investasi di saham, tetapi tolong dong dijelasin kepada saya apa itu saham. Nah teman sekalian, di video kali ini saya akan membahas kepada Anda khusus untuk bagi Anda yang masih awam dengan apa itu saham. Saksikan terus video saya dari awal sampai dengan akhir. Buat Anda yang baru pertama kali gabung dengan channel saya, jangan lupa kasih like video ini, follow YouTube saya, dan juga follow Instagram saya di sini. Teman sekalian, bicara tentang dunia investasi, maka saham ini masuk kategori investasi di zaman digital. Dan dengan uang yang modal mungkin sekitar 200-300 ribu, Anda sudah bisa membeli perusahaan-perusahaan besar. Sebenarnya apa sih saham itu? Saya akan jelas kepada Anda dengan sebuah ilustrasi yang sangat simpel sebagai berikut ini. Misalkan saya si Andreas dan saya mau membuka sebuah warung bakso. Kemudian saya mulai hitung-hitung perlu modal berapa, dan akhirnya dari perhitungan saya ternyata bisnis bakso ini membutuhkan modal sebesar 10 juta. Kemudian saya hitung lagi uang saya, ternyata uang saya hanya ada 6 juta saja. Artinya apa teman sekalian? Kalau modal 10 juta dan saya hanya punya uang 6 juta, maka saya masih kekurangan modal sebesar 4 juta. Nah, kira-kira 4 juta ini bisa dapat dari mana? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah saya cari utang. Utang ini bisa utang ke bank, utang kepada orang tua, utang pada teman, dan juga utang-utang yang lainnya. Tetapi saya tidak memilih alternatif utang. Saya tidak mau ribet dengan yang namanya utang. Maka apa yang saya lakukan? Yang kedua adalah saya cari partner. Ya, dalam hal ini adalah saya cari teman-teman saya yang mau gabung, yang mau join bersama-sama dengan saya untuk bikin warung bakso dan mengembangkan warung baksonya. Maka ketika saya memutuskan untuk mencari partner saja, tidak menggunakan hutang, maka berikutnya adalah saya ketemu dengan teman saya bernama Heru. Saya jelaskan kepada Heru, saya mau buka warung bakso seperti ini, dan Heru mengatakan, oke, saya mau join. Tetapi Heru mengatakan dia hanya punya uang sebesar 3 juta. Saya bilang kepada Heru, no problem, sekarang kita sudah punya 9 juta, kita tinggal cari 1 juta sisanya. Maka apa yang kami lakukan? Saya ketemu berikutnya dengan si Amel. Dan Amel berkata, saya mau join dan saya punya uang sebesar 10 juta. Tapi saya bilang sama si Amel, Mel, saya tidak perlu uang 10 juta. Saya hanya butuh uang 1 juta saja supaya genap modalnya jadi 10 juta. Akhirnya si Amel mengatakan, oke, saya sepakat, saya setor saja uang sebesar 1 juta. Ketika dana terkumpul semua 10 juta, maka berikutnya mulailah dibentuk yang namanya AHA Bakso, juaranya bakso. Siapa yang menjadi pemilik dari AHA Bakso tadi? Ada 3 orang. Yang pertama adalah Andreas. Dia punya kontribusi atau kepemilikan sebesar 60%. Dari mana 60%? Dari uang modal 6 juta yang saya setorkan dibagi dengan total 10 juta. Kemudian si Heru kontribusinya kepemilikannya 30%, dan si Amel kontribusi kepemilikannya adalah 10%. Jadi bakso AHA itu dimiliki oleh 3 orang. Demikian juga konteksnya Anda bisa membeli satu perusahaan. Dengan cara apa? Dengan cara membeli sahamnya. Jadi kalau Anda membeli saham satu perusahaan, katakanlah perusahaan A, Anda beli di sana, maka itu artinya Anda menjadi pemilik di perusahaan A tersebut. Nah, kemudian ketika warung bakso ini mulai beroperasi, ternyata kabar menggembirakan, pelanggannya makin banyak, dan di akhir tahun ternyata bisa menghasilkan keuntungan bersih sebesar 100 juta. Kira-kira 100 juta ini mau diapain? Mau dibagi-bagi kepada para pemiliknya. Bagaimana cara pembagiannya? Si Andreas yang kontribusi 60% atau kepemilikan 60%, maka dia akan mendapatkan 60 juta. Bagaimana dengan Heru? Dia dapat 30 juta dan si Amel dapat 10 juta. Teman sekalian, dalam kepemilikan saham ini namanya adalah dividen. Jadi, kalau Anda beli saham suatu perusahaan, katakanlah perusahaan A tadi, kemudian di akhir tahun perusahaan ini mendapatkan keuntungan, maka perusahaan A itu akan memberikan keuntungannya kepada semua pemilik modalnya, kepada pemilik sahamnya sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Nah, kemudian ketika bakso ini terus bergulir gitu ya, 5 tahun kemudian
seorang konglomerat, Mr. Richie, datang kepada saya dan dia berkata pada saya, Andreas, warung baksonya saya mau beli semuanya, semua dengan brandnya semua saya mau beli. Dan saya tanya, mau beli berapa Mr. Richie? Mr. Richie berkata, saya berani bayar sebesar 1 miliar untuk bisnis bakso Anda. Wow, angka yang fantastis. Pertanyaannya, apakah saya akan jual bakso saya, warung bakso saya? Jawabannya, tidak bisa langsung jual. Kenapa tidak bisa langsung jual? Karena kepemilikan perusahaan ini bukan hanya punya saya, tapi perusahaan ini pemiliknya ada 3 orang. Yaitu ada si Andreas, kemudian ada si Heru, kemudian ada si Amel. Maka apa yang harus saya lakukan? Mau tidak mau saya harus ajak diskusi mereka. Saya harus ajak ngobrol mereka. Kira-kira dengan penawaran ini kita mau jual atau tidak. Teman sekalian, dalam dunia saham ini disebut dengan yang namanya adalah RUPS. Atau singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi kalau Anda beli suatu saham di sebuah perusahaan A, maka ketika perusahaan itu mengadakan rapat umum pemegang saham, maka Anda bisa ikut hadir di sana karena Anda adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian dari diskusi ngobrol-ngobrol dengan si Andreas, Heru, dan Amel ini, akhirnya kita bertiga menyepakati untuk menjual perusahaan bakso kami ini. Maka akhirnya dana 1 miliar kita dapatkan. Maka berapa yang saya dapatkan dari 1 miliar tersebut? Saya mendapatkan senilai 600 juta. Sesuai dengan kontribusi saya tadi 60%, Heru dapat 300 juta dan si Amel dapat 100 juta. Artinya teman sekalian, dengan saya beli atau saya buka warung bakso 6 juta, dapat keuntungan waktu saya jual 600 juta, maka itu keuntungannya kurang lebih sekitar 9.900%. Demikian juga dengan Heru dan Amel, dengan modal 3 juta dan 1 juta, mereka dapat 300 juta dan 100 juta, itu setara dengan keuntungan 9.900%. Nah, keuntungan itu dapat dari mana? Keuntungan itu dapat dari selisih harga waktu saya beli dengan selisih waktu harga saya jual. Nah, jadi teman sekalian, kurang lebih itulah yang namanya kepemilikan saham, mulai dari saya beli sampai akhirnya saya jual kembali. Nah, sekarang kita buat kesimpulan, kira-kira saham itu apa sih? Kurang lebih saham itu adalah saya terlibat dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Saya beli sahamnya, maka saya menjadi pemilik di perusahaan tersebut. Dan di Indonesia, kalau Anda mau beli saham, itu Anda harus beli melewati yang namanya perusahaan sekuritas. Dan untuk membeli saham tersebut, Anda harus beli minimal 1 lot atau 100 lembar. Jadi kalau harga sahamnya misalkan 3.000, maka Anda harus punya modal sebesar Rp300.000 untuk punya sahamnya dan menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Dan ketika Anda sudah mengeksekusi pembelian tersebut, Anda sudah punya 1 lot perusahaan tersebut, artinya sekarang Anda menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Dan ketika perusahaan tersebut mengadakan rapat umum pemegang saham, Anda berhak untuk ikut. Kemudian di tengah perjalanan, ketika perusahaan itu mendapatkan keuntungan dan dia membagikan dividen kepada setiap pemegang sahamnya, katakanlah dividennya adalah Rp100 per lembar saham, maka Anda pun juga akan mendapatkan dividen. Berapa besar? 1 lot dari Anda punya, itu artinya 100 lembar dikalikan dengan Rp100. Kemudian 5 tahun berikutnya Anda memutuskan untuk menjual saham Anda. Dan ketika Anda melihat harga saham yang Anda beli tadi sekarang harganya sudah menjadi Rp6.000. Maka Anda dapat keuntungan berapa? Anda akan mendapat keuntungan selisih beli jual Anda sebesar Rp3.000. Anda beli Rp3.000, Anda jual di harga Rp6.000. Teman sekalian, kurang lebih itulah yang namanya saham. Berikutnya, mungkin Anda bertanya, bagaimana kalau saya mau membeli saham tersebut secara nyata? Teman sekalian, tenang saja, saya akan jelaskan kepada Anda di video saya yang akan datang. Maka jangan lupa subscribe channel saya ini dan pantau terus video-video saya yang akan datang. Terima kasih teman sekalian, sampai jumpa dan bye-bye.